Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Taib. Dan huruf jar ada 9. Ya, sebagaimana yang sudah kita bahas tadi sebelum jaringan kami bermasalah, terputus. Di ini kita lanjutkan kembali. Dan harapannya semua huruf jar ini dihafal, Bapak Ibu. Begitu juga dengan tanda-tanda atau ciri-ciri isim ini. Karena ini yang memudahkan kita nanti. Ini kaidahnya. Yang kedua, eh, fiil. Fiil yang belum kita bahas ya. Terakhir kemarin baru sampai huruf jar. Betul, Bapak Ibu? Iya, betul Ustaz. Baik. Baik. Hamdan, minta tolong di mute-kan dulu audionya. Audionya tolong di mute-kan dulu. Syukran. Kita lanjut ke pelajaran berikutnya. Pertama sudah isim. Sebagaimana pembagian kata dalam bahasa Arab itu ada 3 macam. Isim, fiil, dan huruf. Isim sudah, tanda-tanda isim juga sudah. Yang pertama tandanya itu dia khofat atau berbaris bawah. Yang kedua tanwin. Yang ketiga beralif lam. Yang keempat kemasukan huruf jar atau diawali oleh huruf jar. Huruf jar yang ada 9 yang sudah dibahas kemarin. Kalau itu ada, salah satunya saja ada di kata yang kita lihat, baik itu di Al-Quran atau di tulisan-tulisan bahasa Arab, berarti sudah dipastikan itu isim. Dan isim sebagaimana yang kita bahas, yang kita katakan di pertemuan sebelumnya, bahwasanya isim itu sebanyak 60%. Jadi memang perlu menghafal kosakata-kosakata isim itu. Dan kita perlahan dengan kata-kata yang ada di kitab ini, kita perlahan menghafalnya, memahaminya, dan mencatat agar kita betul-betul paham dan bisa menghafalkannya, agar betul-betul teringat. Jadi harapannya memang banyak-banyak murojaah. Intinya kalau seandainya ada pertanyaan berapa lama kami bisa menguasai untuk bisa baca kitab, untuk bisa bahasa Arab, tergantung kepada murojaah kita, tergantung kepada pengulangan kita. Jadi itulah kuncinya sebetulnya Bapak Ibu, saudara-saudari. Jadi ketika pertemuan di Zoom ini, harapannya betul-betul kita simak baik-baik, kita ikut, dan kita betul-betul memahami. Adapun yang tidak paham langsung ditanyakan. Kami harapannya langsung ditanyakan agar bisa langsung dijawab, dijelaskan apa yang belum dipahami. Baik. Yang kedua adalah al-fi'lu. Ini al-fi'lu. Al-fi'lu. Mungkin minta tolong baca dulu kepada apa? Ada Hamdan Saputra. Baik. Tafadhol. Halo. Dengaran suaranya ada? Halo ada? Ayo, silakan dibaca. Karena memang semuanya akan kami panggil. Yang ada nama di sini akan dipanggil
harapannya jangan ada yang malu-malu untuk membaca. Kita sama-sama belajar di sini dan ada yang mungkin masih terbata-bata dan yang lainnya itu biasa saja. Namanya kita sedang proses pembelajaran. Tapi kalau seandainya tidak kita mulai, jadi akan selamanya kita menjadi terbata-bata dalam membacanya. Jadi harapannya ketika pertemuan ini kami mengharapkan tidak ada yang malu-malu ya Bapak Ibu. Baik, kita lanjut kepada Akhi Ilham Perwira. Tafadhol Akhi. الفعل هو كلمة دلت على معنى وقترنت بزمن. Baik, bisa mengartikannya? Belum lagi. Belum. Syukran, barakallahu fiik. Baik, kita lanjutkan dulu membaca. Di bawah Ilham Perwira itu ada Ukhti Iza Sentauri. Baik, tafadhali. Dilanjutkan mislu dari mislu sampai akra'u. Baru kita jelaskan. Mislu kataba qara'a yaktubu yaqra'u aktubu aqra'u. Udah bisa mengartikannya, Ukhti? Contoh kataba tulis ya Ustaz. Menulis, ya telah menulis. Menulis. Contoh. Qara'a. Qara'a belum tahu Ustaz. Belum tahu. Yaktubu. Yaktubu menulis. Baik, lanjut. Yaqra'u. Yaqra'u membaca. Yaktubu belum tahu Ustaz. Yaqra'u belum. Baik. Barakallahu fiiki. Syukran. Jazakillah khairan ya Ukhti Iza Sentauri. Oke. Kita bahas al-fi'lu. Al-fi'lu huwa kalimatun dallat ala ma'nan faqturinat bizamanin. Al-fi'lu huwa, dia adalah, ini enggak kita artikan lagi, al-fi'lu adalah, yang jelas kemarin isim kita artikan kata benda, fi'il itu kata kerja, itu simpelnya. Tapi kita ikuti apa yang disampaikan pengertiannya di dalam kitab ini. Kalimatun kata ini sebetulnya kan sudah berulang juga. Ustazah. Akhi Ukti, Bapak Ibu, sebelumnya diisimkan juga dimulai dengan kalimatun juga. Dalat yang menunjukkan. Nah, ini sudah berulang juga sebetulnya. Yang menunjukkan apa ya? Karena memang menulis dengan mos ini rupanya agak sedikit sulit juga. Perlu membutuhkan waktu. Oke. Menunjukkan. Ini menunjukkan, ini bukan M ya, tapi N, 2N. Mohon dimaklumi. Karena menulis dengan mos ini memang agak susah. Yang menunjukkan ala walaupun ala ini kalau kemarin kita artikan di atas. Tetapi kita lihat apa susunannya. Kalau diartikan yang menunjukkan di atas makna agak kurang tepat. Jadi kita artikan kepada. Sini kepada ala makna ini kita artikan kedua-dua langsung kepada alanya kepada arti, makna itu arti. Waktu rinat wa ini dan waktu rinat dan ukturinat. Waktu rinat dan berkaitan atau dikaitkan dengan waktu. Atau terikat dengan waktu bisa juga. Dikaitkan atau terikat.
dikaitkan atau terikat. Mana yang mudah kita pahami saja yang kita pilih. Ini kami berikan ataunya ini untuk kita pilih ya Bapak Ibu. Terikat bizamanin, dengan waktu, dengan zaman atau dengan waktu. Waktu. Mak Ngah minta tolong dulu di-mute-kan apanya? Zoom-nya Mak Ngah. Ada stand risiko mute. Udah. Kita lanjutkan. Jadi pengertiannya, al-fi'lu, fi'il adalah kata yang menunjukkan kepada suatu arti, waktu dan berkaitan dengan waktu, atau dan terikat dengan waktu. Dia terikat dengan waktu. Sedangkan isim kemarin kebalikannya, dia tidak terikat dengan waktu. Nah, kalau yang terikat dengan waktu ini bisa kita tanyakan seperti apakah sudah atau kapan. Contohnya menulis. Apakah sudah menulis? Atau kapan menulis? Sudah menulis jawabannya. Atau kapan menulis? Sedang menulis. Kapan menulis? Akan menulis. Apakah sudah menulis? Sudah menulis. Apakah belum? Sedang menulis misalnya. Pokoknya pertanyaan yang berkaitan dengan waktu itu bisa dijawab. Beda dengan fiil dengan isim kemarin. Kalau isim kan apakah sudah Muhammad contohnya tidak bisa. Atau apakah sudah rumah? Tidak bisa. Apakah belum rumah? Apakah sudah pintu? Pintu itu kan isim juga babun. Tidak bisa. Tetapi kalau dengan fiil dia bisa digunakan perkataan seperti itu, bisa dijawab. Mislu. Mislu ini contoh, misal sudah menjadi bahasa kita, tidak kami tulis lagi artinya. Kataba. Kataba ini artinya telah. Telah menulis. Menulis. Ini sebetulnya kan ada 6 contoh Bapak Ibu, saudara-saudari. Ada 6 contoh. Dia asalnya dari dua ini. Kataba satu, qoro'a satu. Kataba yaktubu aktubu. Dari kata menulis ketiga-tiganya. Qoro'a yakro'u akro'u. Itu dari kata membaca ketiga-tiganya. Apa bedanya? Di sini kita jelaskan. Dia sama-sama membaca, tapi qoro'a telah membaca. Telah kami buat membaca di bawah biar dia tidak bertabrakan dengan tulisan setelahnya. Telah membaca. Yaktubu dari menulis tadi, tapi dia sedang. Sedang, dia dua artinya. Sedang atau akan. Akan. Tapi kalau kita ingin bahas lebih lanjut, artinya sebetulnya ada 3. Ini istilahnya fi'il mudhari'. Dia ada nanti istilah fi'il itu ada madi, mudhari', amar. Nanti kita bahas setelah ini. Cuman sedikit saja membuka Bapak Ibu untuk lebih menyemangati kita, pentingnya kita mempelajari bahasa Arab ini. Fi'il mudhari' ini setidaknya menggantung 3 arti. Sedang, pertama, akan, dan yang ketiganya adalah continuous. Apa istilah continuous? Berkelanjutan. Itulah hikmahnya salah satunya. Ada isyarat dari Allah ketika kemarin kita sudah menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Di ayatnya kan, di ayat perintah puasa di Al-Baqarah 183 itu kan ditutup dengan la'allakum tattaqun. Tattaqun itu bentuknya fi'il mudhari' yang mirip dengan yaktubu ini. Jenisnya sama. Apa artinya? Sedang, akan, dan berketerusan. Jadi tattaqun bertakwa.
Seakan-akan ada isyarat dari Allah. Kalau kita lihat saja dari bahasanya dulu sampai tanpa kita kupas lebih dalam ke tafsirnya, di bahasanya saja sudah ada isyarat dari Allah bahwasanya takwa yang diharapkan ketika kita sudah menjalankan ibadah bulan puasa itu, ibadah berpuasa itu apa? Takwanya di saat itu, di saat Ramadan, di waktu yang akan datang setelah Ramadan, dan berketerusan. Sampai kapan ya berketerusan? Selama kita masih hidup, itu harapannya. Nah, jadi itulah maknanya. Itu baru dari segi bahasa. Jadi, mustahil kita akan bisa memahami hal yang seperti itu kalau kita hanya membaca terjemahan. Jadi inilah salah satu alasannya kita belajar nahwu sorof, belajar tata bahasa Arab ini. Kalaupun mungkin ada yang ingin bisa lancar berbicara bahasa Arab, kita pahami ini dulu. Insya Allah nanti pembiasaan. Kalau ingin bisa berbicara ini, perbanyak kosakata, tahu nahwu sorof, dan perbanyak mendengar. Perbanyak mendengar. Alhamdulillah kita sudah em, memiliki atau hidup di zaman yang serba kemudahan, bisa kita akses. Misalnya banyak-banyak kita dengar apa-apa ceramah-ceramah syekh yang asli Arab. Jangan dilihat terjemahnya dulu, membiasakan telinga kita. Kalau kita ingin bisa sampai ke level yang berbicaranya. Tetapi untuk saat awal ini dulu bisa saja kita untuk bisa mengerti sedikit demi sedikit dengan Al-Quran, mengerti dan bisa membaca kitabnya para ulama yang standar, yang dasar-dasarnya itu sudah lebih dari cukup. Bapak Ibu. Dari situlah nanti berproses dan insya Allah semoga apa yang diimpikan atau yang diinginkan dalam tujuannya untuk belajar di kelas online ini bisa Allah wujudkan. Dengan catatan kita selalu ikhtiar maksimal, hadir, dan mau untuk aktif, interaktif, dan juga mengulang. Nah, mengulang itu tidak bisa ditinggalkan. Dan tergantung kita membagi waktu kita masing-masing di tengah kesibukan kita. Dan semoga Allah mudahkan. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan. Kita kembali kepada materi Bapak Ibu. Yaqra'u. Nah, dia mirip dengan yaktubu. Sedang atau akan. Nah, gimana mengartikannya itu sedang atau akan? Nah, ya dilihat konteks kalimatnya. Tapi bukan kedua-duanya sedang dan akan, bukan. Tapi pilihannya saja. Bisa jadi sedang membaca. Atau bisa jadi akan membaca. Dilihat kalimatnya nanti. Nah, ini membaca. Sedang membaca. Adapun aktubu ini, ini maksudnya menunjukkan aku atau saya. Berarti aktubu, saya, kita pilih saja satu Bapak Ibu antara sedang dan akan tuh. Kita pilih saja yang sedang. Saya sedang, karena yang keseringan adalah sedang. Saya sedang menulis. Menulis. Oke. Akra'u juga dimulai dengan A, berarti saya juga. Saya sedang, polanya ada. Kalau kita pahami polanya, insya Allah mudah. Saya sedang, jadi terutama sebelum menghafal ini, menghafal apa yang perlu dihafal, pahami pola itu. Saya sedang membaca. Ini sedang, apalagi ini tinggal. Saya sedang membaca. Baik, silahkan dicatat Bapak Ibu. Kosakatanya di buku ya masing-masing atau di printan dari PDF kita. Tidak masalah.
dicatat. Kami menyarankan catatnya dengan pensil agar nanti bisa dihapus dan bisa dites apakah kita betul-betul sudah hafal atau belum. Dan cara menghafalnya baca saja berulang-ulang dulu. Kalau kita langsung hafal di usia-usia kita mungkin akan membuat kepala kita menjadi sakit. Apalagi di usia-usia 20 ke atas atau 30 ke atas itu sudah agak sulit sedikit. Tetapi bisa. Gimana caranya? Baca aja dulu. Sering kita baca, melihat informasinya lama-kelamaan menjadi ingat dan memahami, membaca dengan paham. Oke. Sampai sini apakah sudah ditulis Bapak Ibu, saudara-saudari, dan apakah ada hal yang perlu ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita lanjut? Tafadhol. Tidak, Ustadz. Tidak. Afwan, Ustadz. Bisa dijelaskan lagi, Ustadz, yang perbedaan yaktubu sama aktabu. Kan sama-sama sedang menulis tuh. Taib. Baik. Tunggu sebentar. Oke, baik. Perbedaan antara aktubu dan yaktubu. Yaktubu itu sedang atau akan menulis. Ini asalnya dia. Dia sedang atau akan menulis. Kalau tidak ada yang lainnya. Kecuali misalnya yaktubu Muhammadun. Berarti Muhammad sedang menulis gitu. Tetapi kalau seandainya aktubu, tidak bisa ditambahkan aktubu Muhammadun. Tidak. Muhammad. Karena fa'il pelakunya sudah ada di sini langsung. Pelakunya yaitu A. Yang jelas, secara simpelnya saja, Bu. Kalau yaktubu ini secara asalnya sedang atau akan menulis saja dulu. Dan bisa ditambahkan pelakunya nanti. Secara asalnya untuk di awal ini seperti itu saja memudahkannya. Contohnya pelakunya nanti yaktubu Muhammadun. Muhammad sedang menulis. Tetapi yang aktubu itu sudah ada pelakunya langsung di dalam. Tak bisa nama orang lagi kita tambahkan. Kalau ada nama orang berarti bisa jadi aktubu Muhammadan, misalnya aku menulis Muhammad, menulis nama Muhammad itu. Bukan Muhammad yang menulis. Tetapi kalau yaktubu, dia Muhammad itu yang menulis gitu. Jadi kalau A berarti saya. Kalau fiil yang seperti ini, kalau A di depannya berarti aku atau saya. Begitu juga akra'u, berarti saya. Itu bedanya, Bu. Bedanya, Bu. Begitu juga kalau yaqra'u atau yaktubu itu sedang atau akan saja dulu. Sedang atau akan, kalau yaktubu sedang atau akan menulis, yaqra'u sedang atau akan membaca. Itu beda. Pokoknya ingat kalau a itu ada akunya atau sayanya artinya. Bisa dipahami, Bu? Baik, Ustadz. Syukron. Ya. Ukhti Iza yang bertanya ya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Ya, Ustaz, kalau yakra'u itu berarti bukan kita pelakunya, Ustaz. Kalau A kan udah pasti kita. Kalau yang pakai yakra'u, yaktubu atau itu bukan kita berarti pelakunya. Bukan. Kalau A pun bukan kita juga. Oke. Kalau A itu bukan kita, saya saja. Kalau kita nanti dia ada, kalau ini nih karena ada pembahasan kita, ini fi'il mudhari ini dia bisa berubah 4 huruf macamnya. Bisa yaktubu, bisa aktubu, bisa naktubu, bisa taktubu. Kalau yang satu arti, aktubu saya sedang menulis. Naktubu pakai na di depannya ini kami
atau kita. Nah, itu baru kita sedang menulis. Tapi kalau yaktubu ini asalnya dia. Kalau tak ada failnya, pelakunya, tidak ada disebutkan nama orang, berarti ada apa namanya, fa'il tersembunyi di sini. Takdiruhu huwa, atau diperkirakan dia. Dia sedang menulis. Tapi Belum jelas mas bisa biasa. bisa ditambahkan nama orang di sini. Kalau ditambahkan nama orang, yaktubu Muhammadun, berarti tak ada dianya lagi. Berarti Muhammad sedang menulis gitu saja. Tapi kalau aktubu ini sudah aku saja. Tak, kalaupun ditambah nama orang di belakangnya, nama orang itu bukan lagi sebagai pelaku, tapi bisa jadi sebagai objek gitu. Bagaimana dengan jawabannya, Akhi? Coba gitu. Sudah dipahami? Ada. Ya, kalau jawabannya memang yaktubu ini bukan kita. Dan aktubu juga bukan kita. Tapi aktubu itu saya. Nanti insya Allah, ini kan baru contohnya saja. Nanti ada penjelasannya, lebih dijelaskan ke depannya nanti. Masih ada yang lain? Afwan Ustaz, Iya, Ukhrin. Tafadhol. apa perbedaannya antara fa'il dan fi'il? Ah, kalau Kalau ya, terus? kalau fa'il itu fa'il itu pelaku Ustaz. Kalau fi'il kata kerja. Mumtaz. Betul. Dan bagaimana cara kita mengetahui dalam kalimat kalau ini fa'il dan ini fi'il? Begitu Ustaz. Baik. Kalau fa'il itu dia cenderung kepada isim. Isim. Jadi bicara bagaimana cara mengetahuinya, nanti ada pembahasannya, ada i'rab. Nanti sabar Ukti, nanti ada i'rab. Disitulah nanti kalau i'rabnya rofa, rofa itu salah satunya fa'il di sana nanti. Kita akan membahas itu, tapi secara umumnya membedakan fi'il dan fa'il ini, fi'il ketahui saja dulu fi'il. Bagaimana kita mengetahui fi'il itu? Dari tanda-tanda fi'il yang akan kita bahas nanti. Itu. Yang jelas, kalau ada fi'il berarti pasti ada fa'il. Fi'il itu kata kerja, fa'il itu pelakunya yang melakukan kata kerja tadi. Itu fa'il. Dan bagaimana membedakannya? Membedakannya insya Allah tidak terlalu sulit. Kita ketahui dulu mana yang fi'il. Kalau sudah ada fi'il, fa'il itu pun ada tandanya. Kalau fa'il itu ya robnya harus rofa. Rofa itu apa saja tandanya? Rofa itu tandanya ada domah, ada nanti tandanya waw, ada nanti tandanya alif, ada tandanya nun. Kapan itu tandanya seperti itu? Tapi secara asal fa'il itu tandanya domah, berbaris domah. Tapi dia isim. Isim secara umum isim. Kapan membedakan yang tadi itu? Nanti pembahasan kita ukhti insyaallah. Ini kan baru pengantar saja, baru pengantar. Insyaallah secara apa kita akan lebih mudah mengetahuinya. Jadi ketahui saja dulu tanda-tanda fi'il ini yang akan kita bahas. Bagaimana ukhti? Terjawab atau masih ragu? Nah, Ustaz. Syukran. Baik, afwan. Ada yang lain? Kalau tidak kita lanjutkan. Baik, kayaknya tak ada yang lain lagi. Yang hadir saat ini tadi berdelapan ya, 8 orang, tapi keluar satu atau karena jaringan. Jarang kita hadir lengkap ya Bapak. Mungkin karena kesibukan dan itulah salah satunya kemudahannya kita buat video bisa ditonton setelah ini. Tapi tentu berbeda
melihat di YouTube sama langsung di Zoom pasti ada bedanya. Setidaknya dalam keaktifan interaktif dan dari sisi keberkahan pun ada bedanya sedikit. Kecuali memang kita berhalangan, tak bisa lagi atau baru. Tapi kalau yang memang hanya menganggap kan sudah ada video, ada YouTube, itu akan berbeda. Kalau Zoom kita bisa langsung. Baik, nah, ini ada chat dari Akhi Ilham, belajar ketika tua Ustadz, banyak rintangannya. Insya Allah kita bersama-sama Akhi. Kami pun belajar bahasa Arab ini sudah umur-umur hampir 20 juga. Udah agak terlambat juga sebetulnya. Tapi insya Allah bisa. Memang agak perlu perjuangan. Tapi akan berbalas indah insya Allah. Nah baksa. Itu biasa. Baik, alamatul fi'li. Alamatul fi'li artinya adalah alamat, tanda-tanda atau ciri-ciri. Ini sama dengan isim kemarin. Jadi kami tidak lagi tuliskan artinya karena sudah ada di isim kemarin. Alamatul isim kan sudah juga sama. Berarti ini adalah tanda-tanda fi'il atau ciri-ciri fi'il. Ia adalah. Baik, tafaddal ya ukhti Jumi'ah. Tafaddali. Boleh minta tolong dibaca nomor 1 ini. Ya Ustaz. Baik, tafaddali. Alamatul fi'li hiya wahid qad mislu qad qamatis shalah. Baik, terjemi. Yakfi. Terjemi. Kode ini artinya sungguh ya Ustaz? Iya. Kode itu kan artinya bisa dua. Tergantung dia bertemu dengan apa. Kalau dia bertemu dengan fi'il madi, sungguh. Tapi kalau dia bertemu dengan fi'il mudhari, artinya kadang-kadang. Oh. Oke. Jangan diartikan dulu yang ketika dia sendiri. Ketika dia di sini saja, di contohnya saja diartikan. Oh ya Ustaz. Tunggu. Seperti tunggu. Qomati itu mendirikan ya Ustaz? Ya. Mendirikan as-sholah itu sholat. Bagaimana kita memahaminya dalam bahasa kita kira-kira? Sungguh apa ya? Sungguh kita mendirikan sholat. Astagfirullah. Kurang tahu nyusunnya. Kalau mengartikannya, memang kalau perkataannya qomat itu mendirikan atau menunaikan, betul. Tapi kalau di sini artinya adalah qad qomatis shalah, sungguh telah masuk waktu sholat. Oh, telah masuk. Ya Ustaz. Walaupun mungkin kata masuk itu tidak ada di situ gitu. Memang sebetulnya bahasa Arab ini kalau tidak bisa satu kata itu langsung kita artikan seperti itu susah. Bukti. Karena memang kadang ada bahasa Indonesia ini, bahasa Arab ini susah untuk mencari arti yang pas di bahasa Indonesia. Nah, makanya lebih kepada mana yang lebih mendekati. Terkadang ya seperti ini, qomat ini kan asalnya mendirikan atau menunaikan, berdiri. Tetapi kalau kita artikan sungguh telah solat mendirikan atau mendirikan solat, ini kan solatnya yang pelakunya di sini nih. Yang fa'ilnya kan solat. Nah, jadi apa? Sungguh sudah tiba waktunya untuk menunaikan sholat. Gitu. Kira-kira sudah tiba waktunya untuk menunaikan sholat. Mari tunaikan sholat. Gitulah kira-kira. Mari tunaikan. Ketika iqomah kan, ketika iqomah disebutkan orang. Baik. Syukran. Lanjut. Apa lagi? Bu Reni. Tafadholi. Silakan Bu. Baca nomor 2, Bu. Qadis sholah. Yang nomor 2, Bu. Nomor 2, asin.
Yang nomor 2 ini, Bu. Ini. Asin. Halo, Bu. Halo, Bu. Mana terputus? Tape. Ustaz, Putus-putus, Bu. Tape. Bu. Syukran, Bu. Agak putus-putus, Bu. Mungkin jangan, Bu. Mungkin karena di sana Iya, juga Ustaz. hujan. Hujan juga di sana, Bu. Gerimis, Ustaz. Oh, gerimis. Kurang lebih sama. Tapi Bu, mungkin karena jaringan putus-putus, sorry, Bu. Kita lanjutlah dulu. Syukran ya, Bu. Siti Al-Mukhni. Afwan, Mukhni Ustaz. Siti. Yang nomor 2 ya, Ustaz. Iya. Isnain asinu mislu sayazhabu sayarji'u. Terjemi. Asinu itu apa, Ustaz? Asin itu ya huruf sin. Itu saja. Oh, Sa. Ya. contoh sayazhabu akan pergi, sayarji'u akan kembali. Mumtaz. Barakallahu fiki. Taib. Nuasil. Saufa minta tolong kepada Mak Ngah. Silakan Mak Ngah. Saufa mislu saufa ta'lamun. Oke. Bisa mengerti kan Mak Ngah? Saufa nggak tahu arti. Oke. Ta'lamun? Hah? Yang ta'lamun? Belajar, mengetahui. Mengetahui. Oke. Baik, Manga. Syukron. Terima kasih. Barakallahu fika. Lanjut. Boleh silakan di mute lagi, Manga. Ustazah Yosi. Ada? Ada Ustadz. Yes, tafadholi. Baik Ustadz. Tak taknis as-sakinah. Mithlu qalat zahabat. Qalat zahabat. Mumtaz. Terjemi. Tak taknis sakinah contohnya. Qalat telah berkata, zahabat telah pergi. Oke. Barakallahu fiikum. Terima kasih Ustazah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang sudah membaca. Jadi ini ada tanda-tanda fiil. Fiil tadi artinya kita sudah tahu, kata yang menunjukkan kepada makna, kepada satu arti yang berkaitan dengan waktu. Jadi ada waktunya, ada telah, atau sedang dan akannya. Ada waktunya kalau fiil, beda dengan isim. Untuk mengetahui fiil, tentu kita harus tahu ciri-cirinya. Kenali dulu tanda-tandanya. Walaupun mungkin kita tidak tahu artinya terlebih dahulu, tapi ketika melihat Al-Quran, kalau kita tahu tanda-tanda ini, insya Allah kita mengetahui, oh ini fiil, oh ini isim, oh ini huruf. Kalau sudah tahu tanda-tandanya. Makanya dari itu kami berharap Bapak Ibu dari awal ini betul-betul kita pahami tanda-tanda isim yang 4,
Walaupun tandanya ada lebihnya, tapi secara dasarnya untuk awal ini 4 itu saja dulu kita kuasai, itu sudah insya Allah bisa membuat kita lebih mengenali mana yang isim. Begitu juga dengan fiil, ada juga 4 juga. Walaupun tanda fiil itu juga banyak juga. Tapi untuk tahap awal 4 ini saja dikuasai dulu, dipahami betul-betul. Kalau ketemu yang seperti ini sudah dipastikan berarti itu fiil. Walaupun nanti tak ada tanda yang 4 ini, tetapi dia tergolong fiil juga. Itu kapan kita mengetahuinya? Nanti kalau kita sudah biasa, sudah mengulang-mengulang terus, terkhusus bagi yang pemula. Nah, kalau sering mengulang, kita akan dengan sendirinya tahu. Karena ada polanya, ada bagaimana susunannya yang fiil-fiil ini. Tapi untuk di awal perkenalan, ciri-ciri fiil yang pertama adalah qad. Maksudnya adalah didahului huruf qad atau dimasuki oleh huruf qad. Nih. Jadi yang mana fiilnya di sini? Berarti kode. Kode ini apakah fiil? Kami tanyakan dulu kepada Akhi Ilham. Apakah kode ini fiil? Halo? Ya, Ustaz. Tidak. Bukan Ustaz. Kode bukan fiil, Ustaz. Kode bukan fiil, Mumtaz. Kode ini huruf. Kode ini huruf dan fiilnya apa yang ada setelah kode. Karena tidak mungkin isim bertemu dengan kode. Seperti kemarin salah satu tanda isim itu kemasukan huruf jar atau didahului huruf jar. Kenapa? Karena tidak mungkin setelah huruf jar itu adalah fiil. Kenapa seperti itu? Ayah memang sudah itu fitrahnya gitu. Sama lah kalau pertanyaannya kenapa seperti itu? Sama kita menanyakan kenapa baju itu letaknya di atas, celana di bawah gitu. Memang sudah seperti itu. Jadi kalau ingin kami bahasakan seperti kode ini, dia akan alergi bertemu dengan isim secara langsung. Dia tidak mau bertemu dengan isim secara langsung. Makanya sudah dipastikan salah satu tanda fiil itu adalah didahului oleh kode. Ini fiilnya. Qomat. Itu fiil. Ini kode ini artinya 2. Kalau bertemu dengan fiil madi, kita belum masuk ke situ ya, Beb. Cuman bisa sungguh, bisa kadang-kadang. Kapan sungguh dan kadang-kadangnya nanti insya Allah. Kita perlahan saja dulu. Jadi qad qamatis shalah, sungguh telah masuk waktu sholat atau telah didirikan sholat. Ini sholat. Jadi fiilnya nih qamat. Ditandanya didahului kode. Jadi ketika ada di Al-Quran kita baca ada kodenya, berarti setelah itu adalah fiil. Contoh, qad ja'akum. Berarti ja'a itu fiil. Kenapa? Didahului kode. Itu yang pertama. Yang kedua asin. Asin itu yang sa ini. Kalau bertanya tadi yang sin ini sa ini. Makanya asin, huruf sa. Huruf sa. Asin ini sa. Sa. Kalau digunakan dia sa. Apa artinya? Artinya akan. Saufa juga akan. Langsung sa akan, saufa juga akan. Tapi ada bedanya, Bapak Ibu. Apa bedanya? Sa itu akan untuk waktu yang dekat. Itu yang perlu dicatat. Akan untuk waktu yang dekat. Misalnya, saya mengatakan saat habu, aku akan pergi. Berarti kapan aku perginya? Bisa jadi saat itu setelah mengatakan itu, atau bisa jadi mungkin 5 menit setelah ini, atau setengah jam setelah itu. Dekat waktunya. Tapi kalau saufa adhabu, aku akan pergi. Kapan perginya? Belum tentu hari ini. Bisa jadi akan perginya 2 hari lagi, atau seminggu lagi, atau sebulan lagi. Agak lama rentang waktunya. Itu bedanya sa dengan saufa. Walaupun secara terjemahan akan. Makanya kalau kita lihat terjemahannya memahami Al-Quran, dia akan ada akan aja kedua-duanya. Tapi sehakikatnya kedua itu berbeda. Kapan kita mengetahuinya? Pembukanya adalah ketika kita mengetahui nahwu sorof. Ketika kita belajar nahwu sorof.
Itulah di sini pentingnya kita belajar nahwu sharaf ini. Pentingnya belajar bahasa Arab ini. Baik. Ikhwati fillah rahimakumullah. Kita lanjutkan. Berarti saya dhahabu akan pergi. Ini akan yadhabu ini artinya pergi. Atau sedang atau akan pergi. Tapi karena ada tidak, jangan diartikan lagi sedang, tapi sudah pasti artinya akan pergi. Kapan perginya? Mungkin setelah itu dia pergi 5 menit lagi atau setengah jam atau sejam lagi. Pokoknya waktunya dekat. Saat itu juga, hari itu juga dia perginya. Tapi kalau saufa bisa jadi besoknya dia pergi. Oke. Yang kedua sayarji'u. Sayarji'u ini akan kembali. Akan kembali. Kembalinya kapan? Ya, di waktu yang dekat. Bisa jadi saat itu atau sejam atau setengah jam dekat. Bisa di hari itu juga. Tapi kalau saufa ta'lamun. Ini kan ada di ayat. Kalla saufa ta'lamun. Di surat At-Takasur. Itu saufa ta'lamun. Kalla saufa ta'lamun. Sekali-kali tidak, kalian akan mengetahuinya. Kapan? Nanti. Di hari kiamat. Hari kiamat berarti lama. Waktunya agak jauh. Tapi apakah saufa ini digunakan untuk waktu yang jauh kiamat saja? Tidak. Contohnya mungkin besok atau 2 hari lagi atau seminggu lagi ya menggunakan saufa. Saufa itu waktunya. Saufa ta'lamun. Saufa akan, tapi di waktu yang agak jauh sedikit, agak lama sedikit. Ta'lamun, kalian akan mengetahuinya. Kalian mengetahuinya. Kalian mengetahuinya. Atau kalian sedang atau akan mengetahuinya. Ta'lamun. Baik. Kita lanjut yang tanda keempat. Berarti yang kedua didahului didahului sin. Ini contohnya. Berarti yadhabu ini fi'il. Yarji'u fi'il. Saufa ta'lamun berarti ta'lamun ini fi'il. Itu tanda. Itu memahaminya Bapak Ibu. Ta'ut ta'nis sakinah. Ta'ut ta'nis sakinah itu adalah ini. Ta yang sukun, yang mati. Ini sakinah ini sukun. Ta'nis ini menunjukkan perempuan. Ta yang menunjukkan kepada perempuan. Dan dia sukun. Jadi ta'ut ta'nis sakinah apa artinya? Ta sukun yang menunjukkan kepada perempuan. Itu artinya. Silahkan dicatat. Ta sukun. Ta sukun ini sukun berbaris sukun. Mati barisnya. Berbaris sukun yang menunjukkan perempuan. Contoh kolat. Berarti kolat ini menunjukkan perempuan. Dia dua. Bisa kola, bisa kolat. Tapi ta'ut ta'nis sakinah itu bukan di depan letaknya. Letaknya adalah di belakang. Sama dengan ini. Qomat ini asalnya ta'ut ta'nis sakinah. Qomat asalnya Bapak Ibu. Kenapa? Karena fa'il atau pelakunya solah. Solah ini ada tamar butoh berarti dia terhitung kepada mu'annas atau dikategorikan kepada perempuan. Jadi pakai qomat. Tapi kenapa di sini baris bawah? Baris bawah karena ini sukun. Asalnya sukun. Di sini juga ada sukun. Bertemu sukun dengan sukun. Di huruf Arab ini tidak menerima hantu. Sekedar untuk simpelnya tidak ada hantunya gitu. Mati bertemu mati harus dihidupkan satu. Tak boleh ada hantunya. Jadi cara menghidupkannya bisa jadi menghidupkannya dengan fathah, bisa jadi dengan doma tergantung katanya. Tetapi di kata qomat ini menghidupkannya dengan ti. Dengan apa? Tidak boleh domah, tidak bisa qomatus sholah, tidak bisa. Qomatus sholah tidak bisa. Memang harus qomatus sholah. Jadi kapan yang domah nih? Yang sehari-hari kita ucapkan. Apa itu? Assalamualaikum. Jawabannya adalah waalaikum assalam. Tulisannya di situ kan ada itu Bapak. Waalaikum. Waalaikum. Wah, memang agak susah nulis dengan waalaikum. Ini mati di sini. Di sini ada assalam. Kalau orang kita memang biasa saja waalaikum salam. Mohon maaf Bapak Ibu, itu sebetulnya ada menghilangkan huruf.
Jadi maknanya pun agak berbeda jadinya. Waalaikumsalam. Harusnya gimana? Harusnya memang harus dibaca juga, ada alif lamnya di sini. Berarti gimana? Tapi dia kan sukun juga. Berarti sukun ketemu sukun harus dihidupkan satu. Bagaimana hidupkannya? Didomahkan ini. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Seperti itu. Sama dengan ini. Sukun bertemu sukun, ada yang dihidupkan satu. Kembali kepada materi kita. Qamat. Qamat. Ini qalat. Berarti qalat. Qalat ummu. Qalat ummu. Ummu artinya ibu. Berarti ibu itu perempuan. Qalat ummu. Ummun. Ummun. Qalat ummun. Ibu telah berkata. Kalau perempuan fa'ilnya harus ditambahkan ta'u ta'nis sakinah. Tapi kalau laki-laki, contoh Muhammad berkata, qala. Qala Muhammad. Tak ada pakai ta. Kalau untuk laki-laki. Seperti kan yang sering kita dengar mungkin hadis. Kalau diuraikan Aisyah, biasanya ada qalat Aisyah. Qalat Aisyah, berarti Aisyah berkata. Tapi kalau Rasulullah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bedanya laki-laki dan perempuan. Dan tandanya itu di sini tasukun. Tapi di mana? Di belakang. Zahabat begitu juga. Ini berarti yang pergi adalah perempuan. Waktu begitu cepat kali berlalunya Bapak Ibu. Watifillah. Silakan dicatat, tapi tadi kan sudah ambil apa? Kalau ada yang tertinggal mungkin dilihat saja nanti videonya. Insyaallah. Nah, memang waktu ini cepat kali rasanya berlalunya Bapak Ibu. Tapi sebelum kita tutup sudah menunjukkan 9:30. Tapi kita mulai agak lebih daripada 15 tadi. Jadi kita lebihkan juga sedikit biar seimbang. Lebihnya sebetulnya Zoom-nya kita sudah mulai. Sebelum itu sudah mulai, tapi karena menunggu juga yang lain dan mengkonekkan juga tadi ada gangguan jaringan. Itu yang membuat kita terkendala. Kita tambah sedikit. Mohon izinnya Bapak Ibu dan saudara-saudari. Besok pembahasan al-harf, huruf. Besok kita bahas ini insya Allah di hari Rabu. Tapi sebelumnya, sebelum kita tutup, ada yang perlu kami sampaikan. Mohon ini dibaca kembali, Bapak Ibu diulang lagi. Walaupun mungkin di waktu kita belajar saat ini butuh banyak pengulangan. Bagaimana kata akhuna tadi, bahwasanya belajar di usia tua ini memang banyak rintangan, tapi di situ juga banyak pahalanya insyaallah di sisi Allah. Semakin susah, semakin berat perjuangan kita, semakin banyak juga pahalanya di sisi Allah nantinya. Jadi jaddidu imanakum, kita perbaharui ini iman kita terus, dan juga jaddidu niat kita. Kita perbaharui niat kita untuk bisa mempelajari kalamullah, untuk memahami bahasa Quran, bahasa hadis, dan bahasa ahlul jannah, bahasa ahli surga nantinya insyaallah. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari, sampai di sini ada 4. Kami mohon ini dipahami dan berangsur dihafal. Apa tanda fi'il? 4. Qada, sin, saufa, ta, ta'u ta'nis sakinah. Insyaallah mudah. Apa tanda isim kemarin? Isim tandanya khofat, berbaris bawah, khofat, tanwin, aliful walam atau beralif lam. Yang keempat, harful jar, didahului huruf jar, kemasukan huruf jar. Begitu juga fi'il ada 4. Didahului kode, didahului sin, sa, atau didahului saufa, atau di belakangnya ada ta'u ta'nis sakinah. Begitu menghafalnya dengan pemahaman kita, Bapak. Langsung dengan pemahaman kita biar tidak lupa. Dan dihafalkan juga dengan satu contoh. Diingat satu contohnya. Kenapa? Karena kalau contohnya kita ingat, kita lebih kokoh untuk menghafalnya. Tapi kalau seandainya hanya teorinya saja, contohnya tak ada, nanti kita juga kebingungan. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari, sampai di sini ada pertanyaan?
Halo, Kaifa? Oh, Ustaz, apa tadi itu Ya. yang kode jika bertemu fiil madi atau mudori yang bisa tolong diulang Ustaz? Bisa. Kode kalau bertemu, sebetulnya materinya kita belum sampai di sini ya, Ukti, tapi nggak apa-apa. Mungkin Ukti sudah ada dasar sebelumnya, bisa memahami, tetapi untuk Bapak Ibu yang memang dari nol, apa aja dulu. Kalau pusing, ada usah terlalu di apa ini dulu. Cukup yang sudah kita pelajari saja dulu. Insya Allah kita akan sampai juga ke sana nanti untuk bisa memahaminya. Baik, Ukti, kode bertemu dengan fiil madi, dia artinya sungguh. Kalau kode bertemu dengan fiil mudhari, artinya kadang-kadang. Kalau ada orang mengatakan, hal hal dhahabta ilal madrasah, hal dhahabta ilal madrasah fit sabah. Apakah kamu telah pergi ke sekolah fit sabah di waktu pagi? Nah, kalau dia jawab kode yakun. Nah, kalau kode yakun itu berarti yakun kan fiil mudhari, berarti dia menjawab kadang-kadang. Bisa jadi kadang-kadang. Tapi kalau dia menjawab dengan fiil madi, mungkin dengan apa namanya, contoh yang lain. Contohnya yang ada di sini saja. Qad qamatis shalah, ini qomat ini kan fiil madi. Berarti taukid dia fungsinya. Taukid itu penguat, sungguh. Sungguh telah didirikan waktu sholat. Telah, atau lebih mudahnya, telah waktu sholat itu sudah masuk. Telah tiba saatnya untuk sholat itu didirikan. Nah, gitulah kira-kira bahasa simpelnya. Apakah bisa dipahami, Ukhti? Nah, Ustaz, fahimtu, syukron. Akhwan, barakallahu fiki. Taib al-akhar atau ukhra, ada yang lain? Bapak Ibu, silakan, tak masalah. Ada Ustaz. Taib, tafadhali. Ustaz, mau tanya Ustaz. Ini Ya. di contoh yang pertama itu kan kode komatis. Itu kan harkatnya kan berubah tuh kan Ustaz. Komatis. Terus tadi Ustaz ada jelaskan yang waalaikumsalam. Kenapa, gimana harkat itu bisa berubah gitu Ustaz? Bisa berubahnya. Maksudnya kapan Kalau dia mati. berdua temu mati itu, kapan dia harus domah, kapan dia harus kasroh, kapan dia harus fathah gitu. Dia Iya, Ustaz. kalau ini sebetulnya wallahu alam ya Ukhti, tetapi yang sampai yang kami pelajari, kami belum mendapati ada rumusnya. Ya wallahu alam, bisa jadi mungkin di kitab yang lebih tinggi kayak Alfiyah ada dijelaskan. Tetapi kami belum mengetahui ada rumusnya. Namun bagaimana kita mengetahuinya? Dengan zauk, dengan rasa, dengan kebiasaan. Ya ada tanda-tandanya nanti. Sesudah apa nanti kita akan paham saja. Oh, kalau ini gini hidupkannya. Kalau ini menghidupkannya dengan domah. Contoh hum atau kum tadi kan, kumussalam. Hum bertemu juga dengan yang mati setelahnya. Humus solihin misalnya. Humus solihin kan hum as-solihin. Jadi humus solihin. Mereka orang-orang yang soleh misalnya. Atau humus solihun. Itu mungkin seperti itu, Ukhti. Kalau untuk rumusnya kita apa saja dulu, menurut kebiasaan. Dia bisa dilihat saja nanti. Dan umumnya kalau ta'nis ini dia menghidupkannya dengan dimatikan. Dimatikan. Yes, Begitu juga dengan fiil. Pokoknya kalau fiil dia dimatikan. Tapi kalau yang kum tadi dia kan domir, bukan fiilnya. Alaikum itu domir. Itu sajalah dulu untuk di awal. Taib. Ada yang lain? Bapak Ibu, saudara-saudari? Kalau tidak, sebelum kita tutup, kami yang bertanya.
Taib, Bu Reni, apakah masih susah jaringannya? Insya Allah sudah Ustaz. Ada, Bu. Tadi kita sudah membahas fiil. Fiil itu apa, Bu? Halo, Bu. Kata kerja Ustaz. Iya, kata Halo kerja. Ustaz. Iya, Bu. Itu kan pembahasan yang kemarin yang kata kerja. Yang pengertian yang dari sini, Bu. Apa maksudnya fiil itu? Boleh langsung diartikan saja. Maaf. Ya, Bu. Oh iya. Itu Ibu. Ibu baru masuk ya. Oke. Jaringan tidak terlalu bagus juga Ustaz. Jaringan tidak terlalu bagus. Cuman untuk pengulangan, fiil itu adalah kata yang menunjukkan kepada satu makna yang terikat dengan waktu tuh. Dia kata kerja itu ada waktunya, berkaitan dengan waktu. Akhi Ilham, Ya Ustaz, apa arti aktubu? aktubu saya menulis Ustaz. Saya yang lengkapnya, saya sedang menulis Ustaz. Taib. Kalau arti dari saya habu? Saya akan pergi Ustaz. Dan pergi. Saya rji'u? Akan kembali. Taib, syukran. Oke. Ukhti Iza. Santauri. Ya Ustaz. Sebutkan tanda-tanda fiil. Tanda-tanda fiil qad, asin, saufa, ta'uta, nisakinah. Ta'uta nis sakinah. Nisakinah. Taib, syukran. Barakallahu fiki. Taib. Baik Bapak Ibu, tapi kami ulangi kembali Bapak Ibu saudara-saudari, itu kan artinya seperti ini. Tapi supaya kita mudah memahami dengan pemahaman, apa gimana cara menghafalkannya? Tanda fiil yang pertama adalah didahului qad. Yang kedua didahului sin atau sa. Sa. Yang ketiga didahului saufa. Yang keempat ada ta'u ta'nis sakinah di belakangnya. Di huruf terakhirnya ada ta'u ta'nis sakinah. Biar kita langsung tahu. Begitu juga harapannya besok akan kita ada murojaah terus. Kita akan tanya juga tentang isim dan yang lainnya. Tapi mungkin karena waktu sudah larut Bapak Ibu, mungkin kita akan ada kegiatan yang lainnya. Insya Allah setelah ini kita akan membahas huruf sedikit yang membuat kita lama karena kita langsung menghafalkan mufradatnya, mengetahui mufradatnya per kata. Karena memang tak bisa kita hanya kaidah saja, tapi mufradat tidak ada juga tidak bisa membaca kitab. Hafal pun kita kaidah-kaidah nahu, kaidah-kaidah sorof, tapi kalau tidak ada mufradat kita atau kosakata kita juga susah membaca kitab. Begitu sebaliknya. Hafal kosakata, banyak kosakata, tak paham nahu sorof juga tidak bisa membaca kitab. Payah membaca kitab, memahaminya pun susah. Dan ngomongnya pun akan susah juga. Jadi memang harus seimbang. Jadi karena itulah kita juga mengartikan ini. Harapannya betul-betul dipahami dan dibaca kembali. Diulang-ulang. Diulang-ulang aja terus Bapak Ibu. Dibaca aja terus. Dilihat video ini dibaca saja terus. Kan kita sedikit demi sedikitnya materinya. Ini kan sedikit demi sedikit saja. Satu materi sedikit demi sedikit. Jadi sabar dengan sedikit demi sedikitnya. Kokohkan dulu. Jangan kita terburu-buru. Lama. Ini baru satu halaman aja setiap hari. Jangan itu. Kenapa? Karena ini adalah cara metode kita untuk mengokohkan kaidahnya dan kita mengokohkan hafalan kita terhadap kosakatanya. Maksud kami hafalannya itu bukan berarti Bapak Ibu hafalnya harus kalimatun kata. Itu pusing kita. Cara menghafalnya cukup dibaca saja dan dipahami. Nanti kan kita tahu tuh.
Kalau kita baca, apa yang belum kita, yang masih ragu katanya, dilihat lagi buku catatan. Dilihat lagi mufradat tadi. Kalau sudah kokoh rasanya, coba dihapuskan. Makanya kami minta, bukan suruh, kami minta untuk kita menulisnya di buku kita masing-masing dengan pensil. Setelah kita yakin kita hapus. Kita hapus supaya kokoh dia. Makanya ada kosakata yang sudah tahu, itu tak perlu lagi dibuat artinya. Biar dia kokoh dalam ingatan kita. Di selanjutnya pembelajaran kita tentang huruf, tentang anwa'ul jumlah, jenis jumlah itu, pembagian jumlah. Dan ada latihan-latihan. Baru masuk pendalaman. Isim-isim itu apa saja, lebih dalam lagi. Nanti juga akan masuk kepada fiil-fiil apa saja. Jadi itu pembahasan kita tidak lepas dari yang 3 ini Bapak Ibu, dan kita memang terfokus kepada perubahan harokat katanya di nahwu ini untuk menentukan kedudukan kata itu dan mudah kita menerjemahkannya. Mungkin hanya itu Bapak Ibu, saudara-saudari. Sudah pas, kita tadi mulainya hampir 8:30, jadi kita tambahkan 15 menit lagi, dan sekarang sudah 21:45. Kita sudahi dulu, kita cukupkan. Kalau tidak ada lagi pertanyaan. Masih ada pertanyaan? Tidak ada lagi? Kalau tidak ada lagi, barakallahu fikum, kita berdoa kepada Allah, semoga Allah mudahkan, dan kita husnuzon saja Bapak Ibu, saudara-saudari. Kalaupun ada sedikit kesulitan, diulang-ulang. Jangan membuat kita mudah menyerah atau rasa langsung. Tapi kalau diulang-ulang, yang sulit itu akan mudah. Jadi semoga Allah kuatkan kita, Allah mudahkan kita dalam pemahaman, dan setiap hari hendaknya bertambah ilmu kita, dan dengan bertambah ilmu itu juga mengajak kita bertambah keimanan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada salah kata tadi. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya di hari Rabu malam. Insyaallah kami harapkan di hari Selasa besok ini dibaca lagi dari awal sampai terakhir kita pembelajaran dan dipahami betul. Kalau seandainya ada pertanyaan, silakan ditanyakan di grup. Nah, kalau kita nanti kan ada pertanyaan lagi. Ada pertanyaan yang ragu, silakan ditanyakan di grup atau di japri kami. Tafadhol. Insyaallah 24 jam terbuka untuk menjawab pertanyaan kita semua yang ada di kelas online ini. Tetapi kalau seandainya pertanyaannya masuk ketika kami tidur, tentu saat kami bangun kami balasnya. Insyaallah. Baik. Kita tutup dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.